Terus kayak gue lihat kayak nih yang bolong-bolongannya itu masih oke sih, masih ada kayak tempat tembaga buat naruh timahnya itu masih kelihatan gitu. Masih bisa sih, masih bisa dipakai nih. Gue coba solder dan ternyata bisa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Brother, this guy stinks. Yo, hello, welcome back everyone. Jadi gue mau bacotin apa yang gue kerjakan selama beberapa hari belakangan. Gue ngomong apa coba? Selama beberapa hari ke belakang. Let's see, you see this kind of thing? Do you know what is this? Ini alat yang waktu itu kita bongkar, yang ini nih. Nih, alat yang kemarin kita bongkar. Lu ingat nggak? Ya udah lama sih live streamnya, tapi masih ingat nggak? Stance namanya, yang alat akupuntur itu. Akhirnya gue bongkar ya. Isinya itu ini. Enggak sih, sebenarnya ini ada di sini tuh, dia kan ada double depan sama belakangnya tuh ada komponen-komponen. Di sini tuh tombol-tombolnya sebenarnya tadinya. Ini tombol-tombolnya, terus ini buat ke screen-nya. Ini. Jadi tombolnya tuh yang ini tadinya, ini tombolnya. Tadinya tuh ini di sini. Nah, tombolnya tuh di sini tadi, tombol alat akupunturnya itu. Terus ini buat nyambung ke screen-nya kan. Nah, tadinya tuh kayak gini. Nah, inget kan? Nah, lumayan inget gak sih? Kayak balik lagi gak sih memori lu, ya gak sih? Terus, sehabis itu, gue bongkar kan. Di sini itu tadinya ada potensiometer gitu. Kalau lu nge-follow Instagram gue, pokoknya ada remah-remah potensio yang gue cabut dari sini. Pokoknya rusak lah, gue nyabutnya sampai rusak lah. Pokoknya, soalnya gak bakal bisa sih, kalau lu orangnya sabaran banget dan teliti banget dan berhati-hati banget, lu pasti bisa nyabut potensiometernya tanpa ngerusakin potensiometernya. Tapi kebetulan gue orangnya tidak sabaran, jadi ya udah gue cabut aja. Attempt pertama yang ini, yang di sebelah kiri. Attempt pertama sebelah kiri, udah gue cabut kan. Dia itu potensiometernya tuh ada 5 pin. Bro, gue nggak bisa ngomong 5 lagi sekarang. Jadi dia tuh ada 5 pin. tiga kakinya tuh ya biasa kayak potensio biasa. Terus 2-nya ini buat switch. Jadi kalau misalnya 2 pin ini nggak nyambung, dia nggak bakal nyambung kabelnya. Maksudnya nggak bakal nyambung rangkaiannya ke resistornya itu. Gue nggak tahu namanya apa ya itu. Switch potensiometer kah? Ya pokoknya dibuat audio stuff, kayak terlalu sensitif kan kalau misalnya lu kecilin apa? Misalnya kalau lu kecilin sampai mendekati 0 kan kadang masih ada sinyal-sinyalnya kan. Gue sotoy aja. Tapi menurut gue gitu ya. Jadi dikasih switch biar beneran nggak ada sama sekali gitu. Nggak tau, gue cuman gini. Terus dia ngezoom. Ya udah, gue coba tuh kan. Percobaan pertama ini udah gue cabutin. Lu bisa lihat sih. Gue nggak nyalain autofokusnya. Mending zoom atau mending autofocus? Gue males autofocus tuh, kayak fokusnya hilang gitu. Mending kita zoom saja, ya nggak sih? Ya sih bro. Pokoknya lu lihat aja. Ini sebenarnya bukan zoom sih, ini lebih ke cropping image sih sebenarnya. Cropping image terus di zoom ya gitu. Pokoknya ini solderannya jelek lah pokoknya. Jadi dia itu kalau misalnya kagak balik. Biasanya dipakai di speaker biar nggak bunyi, ya bener kan. Jadi kalau misalnya dia di volumenya dikecilin sampai 0, dia itu nggak bunyi karena nggak nyambung. Kadang tuh kalau kita udah kecilin sampai 0, kalau misalnya nggak pakai switch gitu, dia masih ada sinyal-sinyalnya kayak gitu kan. Ya gua nggak tahu, gua sotoy dulu. Tapi ya kira-kira begitu ya adik-adik. Di bagian yang percobaan pertama itu gua kayaknya terlalu kasar banget nyabut potensiometernya. Masih ada nggak ya sisanya? Nah ini ini kayak gini. Lu tau gak sih beauty vlogger? Never mind, it doesn't work. Oh, it works, let's go. Sampai rusak kayak begitu. Aku tahu lu cantik, tapi jangan narsis sampai ngedeketin muka segitulah. Bro, I was trying to explain what happened. Like this is the potentiometer yang gue hancurin. Pokoknya gue kasar banget sampai di bolongan pin-pinnya itu kayaknya tembaganya, gue nggak tahu ya tembaganya lepas atau gimana. Pokoknya jadi bolong aja gitu PCB. Maksud gue lu solder juga nggak bakal kena ke tembaga ke PCB-nya gitu. Jadi ke rangkaiannya gitu. Jadi kayaknya ada pin yang rusak di percobaan pertama ini. Dan lu lihat juga kan ini kabelnya juga
jelek juga lah. Selanjutnya gue coba ke sebelahnya, dia tuh ada 2 potensiometer awalnya, ada di sini satu potensiometernya. Kenapa nggak bikin materi tentang elektronika kayak gini Kak? Pengen sih, cuman kayak too much work. Do you know how hard electronics? I nearly failed when I was in college. Electronics almost fail, tapi pengen, cuman kayak too much effort. Kalau jadi teknisi bukannya benerin malah ngerusakin. Bro, lu butuh sacrificing something to learn something. Maksud gue buat apa lu beli kalau lu takut buat ngopreknya gitu. Justru kalau lu takut kayak gitu, maksud ini karena gue ada uangnya ya. Karena gue ada uangnya ya. Jangan taking this kind of conversation seriously. Jadi gue mikir kalau gue takut karena dia takut rusak ya gue nggak bakal lanjut projectnya. Jadi you have to take the risk. Terima bongkar tanpa pasang kembali. Real. Itu blender gue nggak gue bener-benerin anjir. Kayak udah gue bongkar kan, terus kayak damn, motornya harus beli dari Cina. Susah kayaknya. Saya udah nggak gue pasang-pasang gitu. Tapi ya someday I will fix it, okay? Sekarang tuh gue ngerti kenapa bokap gue kalau diminta benerin barang tuh lama banget. Atau kenapa bokap gue abis ngebongkar barang tuh lama banget buat masangnya lagi gitu. Karena ya I learned that lu punya rasa ingin tahu yang tinggi, lu curious gitu, how things work and why things are not working. Ngebongkar tuh lebih gampang daripada pasang lagi. Jadi gue saranin tiap kali lu mau ngebongkar, make sure you record a video of it. Karena gonna be hard. Gue pikir dengan knowledge gue yang baru, gue bisa ngangkat potensiometernya dengan baik dan benar. Dan ternyata tuh susah. Kayaknya lu harus nambahin cairan lain deh. Karena kalau di solder industrial gini, maksud gue solderingnya bagus itu, bukan kayak solder manual. Itu kan kalau solder manual di soldernya tuh gampang kan. Tapi menurut gue nggak segampang itu kalau misalnya lu mau di solder manual, solder yang industrial gitu. Ya pakai flux solder. Harusnya itu kan. Harusnya ya I know. Gue kayak udah research like you should put something on it. Harusnya gitu. Tapi saya tidak melakukan itu. Jadi gimana ya? Gue awalnya tuh kayak nyoba selembut mungkin buat ngangkat potensiometernya dan nggak keangkat-angkat. Akhirnya gue nyoba pakai force dikit, terus kayak anjir potensiometernya tuh ini banget loh. Dia kayak dari plastik gitu, jadi kayak gampang banget rusak. Kalau lu pakai tang penjepit gitu, ketekan gitu, dia gampang banget rusak. Terus kayak anjir rusak. Anjir, gue baru aja merusakkan PC gue 400.000. Terus kayak gue coba sebisa mungkin, oke, potensialnya nggak apa-apa, rusak, it's okay. Yang penting pinnya jangan rusak. Maksudnya bolongan-bolongannya itu jangan rusak. Dengan kekuatan atraktor masih belum bisa. Kan dari di solder yang pertama kan gue dapat knowledge baru kalau lebih gampang kalau lu kasih timahnya lagi kan, jadi dia bisa keangkat gitu semuanya. Nah gue udah pakai metode itu dan tetap nggak bisa, cuman pas ditarik akhirnya hancur juga sih ininya, potensiometernya hancur. In the end it doesn't even matter. Terus kayak gue lihat kayak nih yang bolong-bolongannya itu masih oke sih, masih ada kayak tempat tembaga buat naruh timahnya itu masih kelihatan gitu, masih bisa dipakai nih. Gue coba solder dan ternyata bisa. Tepuk tangan dulu. Brother, this guy stinks. Nah itu rewarding banget gak sih? Kayak lu panik dan cemas bakal rusak, padahal it works in the end. Baru power jakun kagak anjir. Ini coba kita pasang ke baterai. Kan ini jadi di pin yang di ujung-ujungnya ini, di ujung sini sama di sini tuh harus kesambung supaya resistornya bisa kepake, supaya rangkaiannya nyambung gitu. Terus gue tadinya mikir pakai ini kan di tengah-tengah yang 3 ini kan kayak potensiometer biasa kan. Terus gue mikir apa gue pakai digital potensiometer ya. Cuman pas gue udah nyoba pakai digital potensiometer ada tuh modulnya. Jujur gue nggak ngerti cara makanya. Ini tuh gue lupa namanya apa. Pokoknya nih buat ngatur resistance tapi secara digital. Dan gue nyoba kayak ngoprek berulang kali dengan Arduino. Ya, I give up. No, I give up because karena gue nemu cara lain buat ngontrolnya gitu. Lu nggak perlu ngontrol resistance-nya, tapi lu kayak ya udah, kan tadi gue bilang tuh ada yang switch-nya. Kalau misalnya pin di sebelah kanan dan kirinya nyambung, dia bakal aktif. Kalau lepas, ya rangkaiannya lepas juga kayak gitu. Digital potentiometer perlu power lagi, masih. Tapi ini dia cuman 5 volt gitu gue lihat datasheetnya. Nggak sih, bohong, gue nggak lihat datasheet, gue ngeliat di board belakangnya aja. Ya itu kan power 5 volt. Iya, maksud gue kalau 5 volt kan bisa, maksud gue bisa langsung ke Arduino-nya kan, 5 volt gitu. Astaga, gue ngomongnya ini kah? Gue ngomongnya terlalu marah-marah kah? Sorry ya, terbawa emosi karena dari kemarin tuh kayak gue seharian ngoprek beginian gak ketemu
solusinya. Pokoknya nggak bisa aja, nggak tau, kayak gue aja yang tolol gitu. Solusinya baca datasheet. Bener sih, tapi malas cuy. Nggak, di boardnya itu ada kok. Di boardnya ada kayak lu harus ngasih 3 volt sama 5 volt. Ini udah gue tambahin, ada power tambahannya kan. Terus ini ada pin INC, CS sama UD. Sebenarnya bisa kayak lu belajar konsep modulnya gimana, tapi sepertinya too much work and too much effort. We're gonna do another way. Yaitu dengan ini aja, kita ngontrolnya gini aja. Kayak ya udah lu sambungin aja di 2 pin resistornya itu. Ngoprek kok nggak live sital kan duit. Masalahnya tuh ya kemarin tuh males. Astaga, kalian jangan malas-malas ya adik-adik, jangan ditiru. Kalian harus bekerja keras, giat, dan rajin. Harusnya di live streaming sih. Cuman kayak gue, I'm not sure that it's gonna work, so ya. Gak di live, takut keteluarnya terlihat banyak orang, betul sekali, betul. Saya tidak mau dibilang orang bodoh, walaupun saya bodoh gitu. Gue cobain kali ya, biar lu pada kelihatan gitu kayak gimana. Jumper langsung aja sih, langsung maksimal. Bro, jangan. Karena gue udah nyobain kayak setengah doang. Kayak gue masih pakai potensiometer yang ini nih, masih pakai potensiometer ini. Kayak gue nyoba setengah, itu sakit banget. Nih gue coba ya, gue pasang baterai dulu. Ini buat tempat baterainya. Ini kita pasang. Nih ada potensiometer. Pakai sendal. Gue nggak ada sendal. Pakai sepatu aja kali ya. Haruskah gue taruh di sini biar keren, biar terlihat gitu. Biar kayak alat mad scientist gitu. Baterainya di kayak gini kah? Gue nggak tahu bakal kedengeran atau enggak, tapi ini kalau dia nyambung dia harusnya bunyi beep gitu, kayak ada buzzer gitu. Nih gue coba sambungin. Tuh bunyi kan? Kalau gue anak elektro banting setir jadi IT, ya gak apa-apa sih, banyak orang kayak gitu. Kalau rezekinya di situ gimana? Kalau lu kuliahnya engineering nanti kayak bisa beradaptasi, problem solvingnya lebih gampang gitu dibanding orang-orang yang problem solvingnya orang-orang yang backgroundnya bukan dari engineering. Tapi gue nggak tahu sih, terserah lu sih. Gue lupa yang mana ya. Tatar, pinnya yang mana ya? Atau langsung kita tes aja nggak sih? Kelamaan gitu ngecek pakai multimeter. Mending kita langsung aja nggak sih? Bentar, resistansinya harus paling gede kalau biar nggak sakit. Belum. Anjir, gue udah kayak deg-degan gitu. Baterainya belum gue pasang. Wah, anjir. sorry, ini kebalik. Nah ini baru benar. Tadi itu salah, arahnya salah. My bad. But it's okay. Harusnya tadi kayak lu ngecek gitu. Pakai multimeter lu cek dulu. Ini kalau yang ke arah sini resistansinya berapa gitu ya. Nah ini kalau lu mau naikin intensitasnya bisa di ini aja potensiometernya. Setengah tuh sakit banget ya menurut gua. Gak tau, anjir sakit. Oh, sorry. Pantesan anjir. Potensiometer yang lamanya itu 10K. Yang gua pakai ini 20K. Ya pantas aja sakit. Jadi menurut gue ngontrolnya itu nggak usah pakai digital potensiometer. Menurut gue kita mainin ininya aja nih, mainin 2 kabel bodohnya ini aja nih. Jadi kalau dia nyambung, dia bakal nyambungin rangkaiannya. Seperti itu ya adik-adik. Sudah cukup. Kita coba ke anak-anak clean sound supaya mereka berhenti main balatro gitu. Anjir nih kayak alat mad scientist. Jadi apa yang gue lakukan beberapa hari belakangan ini dan gue nggak live stream, ya itu dia ngoprek beginian sebenarnya. Jadi lo kayak bisa manipulasi ininya aja menurut gue. Kayak switchnya diganti sama relay, terus nanti lo... Iya, maksud gue bedanya sama yang sebelumnya tuh nggak ada bedanya nggak sih? Karena sama-sama pakai relay nggak sih? Kalau yang sebelumnya tuh kan yang ini ya, mana? Ini yang 1.0 ya, 1.0. Ini kan juga sebenarnya di 2 kabel ini kan dipasangin relay kan, jadi dia nyambung atau enggak. Ya hampir sama aja sih sebenarnya, kayak beda PCB aja. 400.000 untuk doing the same thing. Karena gue mikirnya tadinya, aduh ini bisa nggak ya pakai resistance digital, dan ternyata I gave up. Soalnya ini tuh dia nggak ngeluarin stabil, resistance-nya tuh nggak stabil. Gue nggak tahu apakah codingan gue yang salah atau rangkaian gue yang salah, tapi dia nggak bisa kayak static. Misal lu pengen 5.000K. Bro. Buat beli multimeter digital nambah yang tadi. No way! Gue udah punya multimeter digital. By the way, thanks. Yeah, I think that's all for today, guys. Bye-bye semuanya. See you in the next live stream. Bye-bye.